10 Pokemon tipe normal terkuat. Hai, masih tentang Pokemon terkuat berdasarkan satu tipe. Tentu saja di daftar ini Legendary dan beberapa gimmick besar lainnya tidak termasuk. Biar bagaimanapun mereka dikenal kuat namun juga tidak terlalu sering untuk ditemukan. Tipe normal sendiri merupakan tipe Pokemon yang keberadaan Pokemonnya sangat banyak. Hampir bisa mengikuti tipe Water lah. Dan entah bagaimana jenis Pokemon ini bisa berjalan bersama para tipe Pokemon lainnya. Kalau dipahami ya, tipe normal ini umumnya hanyalah tipe Pokemon biasa. Mereka tampak lahir dari hewan atau makhluk hidup lainnya seakan tanpa kekuatan. Ya sepertinya gitu ya. Tapi nyatanya tipe normal adalah pembantu yang umumnya move mereka akan terus dipelajari oleh Pokemon dengan tipe apapun karena kekuatan mereka tidak memandang tipe. Karena mereka juga normal, jadi hantulah yang tidak dapat mereka sentuh. Tipe ini juga tidak menghadirkan banyak kelemahan. Dan berikut beberapa Pokemon tipe normal terkuat. Langsung saja kita masuk ke daftarnya. Ayo. 10 Greavei. Baru saja diperkenalkan di generasi ke-9, Greavei sudah menarik penggemar berkat kombinasi tipe dan juga desainnya yang unik. Pokemon ini seakan tampil seperti kartun dari dunia lain. Menghadirkan kombinasi tipe Poison normal, Greavei hanya punya 2 kelemahan dan juga 5 resisten. Ia juga membuang kelemahan normal terhadap fighting. Desainnya yang terkesan nakal membuat Pokemon ini begitu unik di generasinya. Ada total statistik sebanyak 485. Greavei memiliki speed yang tinggi berjumlah 110 dan kemudian diikuti attack-nya yaitu 95. Umumnya memang Pokemon Poison dan juga normal adalah tipe Pokemon yang bertugas sebagai supporter. Jadi memberikan efek status adalah cara yang biasanya dilakukan oleh kedua tipe ini. Greavei juga diberikan move fisik yang mendukung efek yang ia berikan, dan ini juga didukung dengan ability Poison Touch-nya. 9 Staraptor. Diperkenalkan di generasi keempat, Pokemon ini menjadi salah satu Pokemon tipe normal flying yang sering digunakan. Melihat penampilannya yang mengintimidasi, tidak mengherankan jika Staraptor mendapatkan ability Intimidate, membuatnya menjadi Pokemon normal dan terbang yang perkasa. Karena ability ini membuat lawan sedikit ketakutan malahan. Dan lebih masuk akal karena Staraptor adalah Pokemon Predator. Dengan total statistik sebanyak 485, Staraptor menghadirkan 120 attack dan juga 100 speednya. Menyerang dengan cepat untuk menyergap mangsa dan menghasilkan kekuatan besar berkat attack-nya yang tinggi. Pokemon ini juga mempelajari move fisik hebat yang jika digunakan dengan tepat, Staraptor akan menjadi pamungkas hebat dalam pertempuran. Uniknya juga ia bisa mempelajari move fighting seperti close combat. 8 Porygon Z. Merupakan evolusi lanjutan dari Porygon, Porygon Z diperkenalkan di generasi keempat. Komputer rusak ini terbilang sangat kuat berkat move yang ia akses selama pertempuran. Dengan tipe normal tentu saja ia hanya lemah terhadap fighting, dan itulah yang harus dihindari. Porygon Z memiliki jumlah statistik sebanyak 535, dan ia membagikan special attack-nya sebanyak 135, diikuti dengan speed sebanyak 90. Kemudian sisanya dibagi dengan adil tanpa merendahkan stat hingga 60. Secara alami Porygon Z lebih banyak mempelajari move status sebagai andalannya. Tetapi dengan TM, trainer bisa memberikan ia beberapa move dari tipe lain yang menyesuaikan statistik tertingginya. 7 Miltank. Miltank sudah ada sejak generasi kedua, terkenal dan sangat ikonik sebagai Pokemon Gym Leader yang mengejutkan pemain. Biar gimana pun Pokemon ini sempat jadi Pokemon paling menyebalkan yang dimiliki oleh Gym Leader. Pokemon susu sapi ini punya ability Scrapy yang membuatnya bisa menyerang Pokemon tipe Ghost. Jadi nggak pandang bulu dan bentuk lagi si Miltank ini. Dengan total statistik sebanyak 490, Miltank menghadirkan 105 defense, 100 speednya yang bahkan sungguh tidak terduga ya kan. Diikuti oleh HP-nya yaitu 95. Dan ia juga masih diberikan 80 attack. Dan emang si tumbalnya ada pada stat special attack. Tapi karena kecepatan dan pertahanannya tinggi, alhasil Pokemon ini pun bisa menyerang duluan dan bertahan dengan tubuh tebalnya. Apalagi saat ia diberikan move fisik seperti roll out. Bah, semakin menyebalkan bagi musuh. 6 Blazy. Diperkenalkan di generasi kedua, Blazy dikenal sebagai tanker terkuat yang pernah ada. Pokemon ini memiliki ketebalan tubuh yang benar-benar tebal banget. Bahkan saat dipukul oleh kelemahannya yaitu fighting, HP-nya akan berjalan lelet saat penurunannya. Itu semua dikarenakan jumlah statistiknya yang dimana ia mengunggulkan HP-nya yang tebal. Dengan total statistik sebanyak 540, Blazy punya HP sebanyak 255. Dan ini juga diikuti oleh special defense-nya sebanyak 135. Kedua statistik ini juga semakin didukung apabila trainer memberikan ia move status peningkatan dan juga efek. Alhasil musuh bisa kewalahan menghadapi Pokemon ini. 5 Stoutland.
Stoutland diperkenalkan di generasi kelima. Sebagai Pokemon anjing yang besar dan ramah, Stoutland pastinya berdampak baik bagi tim pelatih. Bahkan ia memiliki dua ability yang terbilang bagus, yaitu Intimidate dan juga Sunrise. Dan diberikan juga hidden ability yaitu Scrappy yang kegunaannya juga udah dijelaskan sebelumnya. Dengan total statistik sebanyak 500, Stoutland memberikan 110 attack dan diikuti defense dan special defense sebanyak 90. Dan masih mendapatkan HP dan speed di angka 80, yang pada akhirnya menumbalkan special attack-nya. Namun menurunkan special attack-nya juga ya sebenarnya nggak terlalu bermasalah, karena Stoutland kebanyakan menyerang dengan fisik. 4. Slaking. Slaking diperkenalkan di generasi ketiga. Meskipun bukan bagian legendary maupun pseudo legendary, namun Slaking diberikan statistik yang tinggi banget untuk jenis Pokemon normal. Ada total statistik sebanyak 670. Hal ini memberikan Slaking pembagian stat yang berada di angka 100 di beberapa bagian. Yang terendah adalah special defense-nya. Namun ya meskipun statistiknya sangat tinggi dan bisa dibilang dia juga sangat kuat, tapi Slaking juga dibebankan dengan kemalasannya. Ability-nya yaitu Tron membuatnya malas bergerak untuk satu putaran setelah menyerang. Ini menjadi kesempatan besar bagi para Pokemon untuk menghajarnya. 3. Ursaluna. Ursaluna merupakan evolusi lanjutan untuk Ursaring yang muncul di generasi ke-8 di Legend Arceus. Dengan menambahkan tipe ground sebagai sekundernya, Ursaluna menghadirkan 4 kelemahan, 3 resisten, dan 1 kekebalan. Ursaluna juga memiliki ability yang unik yaitu Ball Fruit yang memungkinkan ia terhindar dari kerusakan move yang bernama Seed, Ball, maupun Bomb. Kan ada ya move grass yang namanya tuh Bullet Seed, Energy Ball, dan juga Seed Bomb. Dan secara tidak langsung groundnya aman dari move ini. Dengan total statistik sebanyak 550, Ursaluna menghadirkan HP, attack, defense di angka 100. 2. Hisuian Zoroark. Merupakan bentuk regional dari Zoroark, Hisuian Zoroark memiliki kombinasi tipe yang benar-benar unik dan ajaib. Dengan kombinasi tipe normal Ghost, Hisuian Zoroark hanya punya satu kelemahan yaitu Dark, dan memiliki 2 resisten dan 3 kekebalan. Dengan total statistik sebanyak 510, Hisuian Zoroark mendapatkan attack, special attack, dan speed di angka 100. Memungkinkan ia menyerang dengan cepat dan melancarkan 2 jenis move yang berbeda dengan cukup kuat. 1. Snorlax. Snorlax adalah Pokemon yang benar-benar ikonik di generasinya. Yang muncul di generasi pertama, sangat memuaskan bisa mendapatkan ia dan menjadikan ia Pokemon andalan dalam tim. Dengan total statistik sebanyak 540, Snorlax menghasilkan 160 HP, kemudian attack-nya juga 110, dan ia juga memiliki special attack yang sama yaitu 110. Jadi tidak mengherankan Pokemon ini bisa menjadi tanker dan attacker secara bersamaan. Dan itulah beberapa Pokemon tipe normal terkuat tanpa memasukkan beberapa Pokemon legendary ataupun mythical dan gimmick kuat lainnya. Karena normal biasanya tidak mendapatkan keunggulan maupun kelemahan yang banyak, jadi tipe Pokemon ini terbilang tidak terlalu diperlukan. Namun bukan berarti tidak berguna, dan memang semua sesuai keinginan setiap trainer. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Jika kamu punya pendapat lainnya silahkan tambahkan melalui komentar. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, ya bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan kalian semua yang selalu membuat Tuan Sri tetap semangat dalam menyajikan konten-konten terbaru di setiap harinya. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga menit terakhir. Tuan Sri pamit. Dadah!